Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cahaya Lestari dengan NIM 290235004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai hukum pajak. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pajak ini. Jadi menurut perspektif ekonomi, pajak ini memiliki definisi sebagai beralihnya sumber daya dari sektor private kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Yang pertama itu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Lalu yang kedua ada bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Lalu ada menurut perspektif hukum, yaitu pajak menurut Suemitra merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Nah, negara ini mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Lalu ada juga apa sih yang dimaksud dengan hukum pajak ini? Jadi yang pertama itu, hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Lalu yang kedua ada hukum pajak dibedakan atas hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material ini memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak, dan beberapa juga yang harus dibayar. Nah, hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan bagaimana sih mewujudkan hukum pajak material ini menjadi kenyataan. Lalu ada macam-macam dari hukum pajak dan hukum pajak material dan hukum pajak formal. Jadi hukum pajak material ini kan mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besar pajak yang dikenakan, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antar pemerintah dan wajib pajak. Nah, yang termasuk dalam hukum pajak material ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atau PPNBM, lalu ada Undang-Undang Bea Materai, lalu ada Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah, dan ada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Lalu hukum pajak formal yaitu tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Nah, yang termasuk dalam hukum pajak formal ini yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Taat Perpajakan, lalu ada Undang-Undang Penagihan Pajak, lalu ada Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, di sini ada subjek pasar. Nah, menurut pasal 2 ayat 1 dan 1A, subjek pasar ini meliputi yang pertama ada orang pribadi atau OP, lalu yang kedua ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang bersifat menggantikan yang berhak, lalu yang ketiga ada badan, dan yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT, merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya itu dipersamakan dengan subjek pasar badan. Lalu di sini ada dasar hukum pajak. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 yaitu tentang lembaga negara Nomor 126 TLN 3984. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Lalu di sini ada jenis-jenis pajak. Jadi jenis-jenis pajak di Indonesia ini dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat, dan lembaga pemungutannya. Nah, di sini ada berdasarkan pemungutannya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, yang pajak langsung ini adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya misalnya seorang anak tidak boleh mengalihkan pajak kepada orang tuanya, begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya kepada istrinya. Lalu ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya pengenaan pajak tidak dilakukan secara melainkan berkaitan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Lalu di sini ada berdasarkan sifatnya.
Menurut berdasarkan sifatnya ini ada pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Jadi berdasarkan sifatnya ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, yang pertama pajak subjektif ini suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya misalnya, pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPH yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Lalu ada yang kedua, pajak objektif, yaitu pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Nah, contohnya ini pajak pertambahan nilai PPN dari barang yang dikenakan pajak. Lalu ada berdasarkan lembaga pemungutannya. Yang ada juga kebagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat ini pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, hasil dari pungutan pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan, kesehatan, dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, lalu ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, lalu ada bea materai, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Lalu ada pajak daerah, contohnya itu bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak penerangan jalan dan lain sebagainya. Lalu di sini ada fungsi pajak, yaitu yang pertama, fungsi pajak ini merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Fungsi pajak juga nantinya dinikmati oleh seluruh warga negara. Nah, yang pertama ini, pajak itu berfungsi sebagai anggaran. Nah, mengapa demikian? Jadi pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Lalu yang kedua ada fungsi mengatur, yaitu melalui pajak pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Adanya kebijakan pajak bisa mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Lalu yang ketiga ada fungsi stabilitas, yaitu dengan pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas negara. Stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil. Pajak memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan perekonomian suatu negara. Fungsi pajak suatu ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lalu yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Jadi pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud ini seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusikan pendapatan masyarakat secara merata. Lalu di sini ada manfaat membayar pajak. Yang pertama itu ada infrastruktur dan fasilitas umum. Nah, pembuatan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, tol, hingga rumah ibadah ini merupakan beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas umum yang telah dibangun dari sebagian alokasi dana penerima. Lalu yang kedua ada fasilitas kesehatan, yaitu sebagai hasil penerimaan pajak dialokasikan pada bidang kesehatan. Selain itu, membayar pajak juga berguna untuk meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit, serta pembiayaan JKN atau KIS bagi peserta penerimaan bantuan iuran atau PBI. Lalu ada transportasi umum, yaitu tersedianya fasilitas angkutan umum di setiap wilayah, merupakan salah satu manfaat membayar pajak. Lalu ada keamanan dan ketertiban. Dana penerimaan pajak ini digunakan untuk pengadaan senjata tempur,
sehingga kalau misalnya ada sesuatu mereka punya persiapan persenjataan. Lalu di sini ada ciri-ciri pajak. Yang pertama itu pajak bersifat memaksa untuk setiap negara. Lalu yang kedua ada pajak merupakan kontribusi wajib negara. Lalu yang ketiga ada warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung, melainkan seperti tadi dapat melalui infrastruktur ataupun di bidang kesehatan atau di bidang pendidikan seperti itu. Lalu yang keempat ada berdasarkan undang-undang. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini kita tanpa sadar kita menggunakan fasilitas yang kita sendiri yang membayar, dari jalanan yang dibagusin ataupun dari angkutan umum, itu kan dari pajak juga. Nah, sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.